Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Masito dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 4 ingin memberikan materi tentang materialitas dan risiko audit. Materialitas yaitu besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji. Konsep materialitas yaitu mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas, dan yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditing. Dengan demikian ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan auditor. Yang pertama konsep materialitas, dan kedua konsep risiko audit. Karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, maka ia bersedia menerima beberapa jumlah kekeliruan kecil. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, merencanakan luas pengujian. Langkah yang pertama, menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Langkah yang kedua, mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen-segmen. Yang kedua, mengevaluasi hasil-hasil. Langkah pertama, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Yang kedua, memperkirakan salah saji gabungan. Dan yang ketiga, membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Pertimbangan awal materialitas yaitu ada dua faktor. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Maksudnya, dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas, mula-mula auditor menentukan tingkat materialitas gabungan untuk setiap laporan keuangan. Dan yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak dapat dicampur adukan dengan istilah saldo akun material. Saldo akun material itu adalah besarnya saldo akun yang dicatat, sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialisasi dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Risiko audit adalah risiko yang terjadi di dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Tujuannya untuk membatasi risiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa sehingga pada proses akhir audit, risiko audit dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berada pada tingkat yang rendah. Jenis-jenis risiko audit. Yang pertama, risiko deteksi yang direncanakan. Yang kedua, risiko inheren. Yang ketiga, risiko pengendalian. Dan yang keempat, risiko audit yang dapat diterima. Risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Risiko audit seperti materialitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, risiko audit keseluruhan, dan yang kedua, risiko audit individual. Unsur-unsur risiko audit, yang pertama, risiko bawaan, yang kedua, risiko pengendalian, dan yang ketiga, risiko deteksi. Hubungan antar unsur risiko. Risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah keputusan auditor itu sendiri. Risiko audit mempunyai hubungan berbalik
dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang diterima, dan begitu juga sebaliknya. Hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit. Terdapat berbagai kemungkinan yang bisa digambarkan, yaitu yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangin, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit semakin meningkat. Dan yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.